Hai, selamat datang kembali di video media pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan operasi matriks, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang pengenalan matriks. Pada operasi matriks ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks, serta perkalian matriks. Untuk yang pertama, kita akan bahas terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa dilakukan dengan syarat ordo matriksnya harus sama, di mana ordo ini merupakan ukuran dari sebuah matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Setelah ordonya sama dari kedua buah matriks, kalian dalam menjumlahkan dan mengurangkan harus melihat elemen yang seletak. Nah, sekarang sebelum ke contoh persoalan, kalian juga harus tahu bagaimana sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini ada beberapa sifat, ada yang dinamakan dengan sifat asosiatif, sifat komutatif, sifat distributif, dan jika terdapat matriks X dengan semikian hingga A tambah X sama dengan B, serta sifat matriks dijumlahkan dengan matriks 0. Ini sifat-sifatnya nanti akan kalian gunakan pada proses operasi matriks. Misalkan sekarang diberikan contoh. Jika diketahui sebuah matriks sebagai berikut. Matriks A dengan elemen 5, 4, negatif 2, negatif 1, 6, negatif 1. Matriks B, negatif 2, 5, negatif 5, 6, 4, negatif 3. Matriks C, 0, negatif 1, negatif 2, dan 8. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian dari soal di bawah ini? Yang pertama, matriks A tambah matriks B. Yang kedua, A dikurangi B. Dan yang ketiga, matriks A dikurangi matriks C. Kita akan bahas satu per satu. Pertama, matriks A tambah matriks B. Berarti di sini kalian harus bisa dulu tulis matriks A-nya elemennya berapa saja, dijumlahkan dengan matriks B. Sekarang kalian lihat, dengan syarat penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya harus sama. Cek dulu ordo di masing-masing matriksnya. Matriks pertama, ordonya adalah berapa? Ada 2 baris, ada 3 kolom. Berarti ordonya adalah 2 kali 3. Yang matriks yang kedua juga sama, yaitu 2 dengan ordonya 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita cek elemen-elemen yang seletak. Yang pertama, 5. Kira-kira seletak dengan yang mana? 5 seletak dengan negatif 2. Berarti kalian tulis di sini 5 tambah negatif 2. Berikutnya 4. 4 seletak dengan 5. Berarti 4 tambah 5. Negatif 2. Negatif 2 seletak dengan negatif 5. Betul sekali. Berarti negatif 2 tambah negatif 5. Nah, sekarang yang di bawahnya, negatif 1 seletak dengan 6. Berikutnya kembali 6 seletak dengan, ya tepat, seletak dengan 4. Dan yang terakhir adalah negatif 1 ini seletak dengan negatif 3. Nah, setelah kalian melihat elemen-elemen yang seletak, baru kalian operasikan seperti biasa, ada penjumlahan, ada pengurangan. Di sini kalian ingat bilangan-bilangan negatifnya. Nah, tinggal dijumlahkan dan dikurangkan biasa. Ini dapat hasilnya 5 tambah negatif 2, 3. Dan seterusnya, sehingga hasil dari penjumlahan 2 matriks A tambah B yaitu 3, 9, negatif 7, 5, 10, dan negatif 4. Itu untuk operasi penjumlahannya. Bagaimana dengan operasi pengurangannya? Prosesnya sama juga. Sekarang matriks A dikurangi matriks B. Tulis kembali matriks A dikurangi dengan matriks B. Cek ordonya. Tadi kita sudah cek bersama, ordonya sama, yaitu 2 kali 3 dengan 2 kali 3. Sekarang selanjutnya adalah cek elemen yang seletak. Elemen yang seletaknya juga sudah sama. 5 dengan negatif 2. Berarti di sini kalian tulis karena operasinya pengurangan, berarti 5 kurang negatif 2. Berikutnya 4 dengan 5, kalian tulis kembali 4
kurang 5. Negatif 2 dengan negatif 5 berarti negatif 2 kurang negatif 5. Untuk baris yang berikutnya, negatif 1 dengan 6 yang seletak berarti negatif 1 kurang 6. 6 dengan 4 sehingga 6 kurang 4, dan yang terakhir 6 kurang negatif 3. Nah, sekarang di sini ada operasi pengurangan semuanya. Jadi pastikan kalian paham mana yang jadi positif, mana yang jadi negatif pada operasi penjumlahan dan pengurangannya. Sekarang setelah dioperasikan, 5 kurang negatif 2 menjadi 7, 4 kurang 5 menjadi negatif 1, negatif 2 kurang negatif 5 ini negatif-negatif jadi positif, sehingga negatif 2 tambah 5 jadi 3, negatif 1 kurang 6 menjadi negatif 7, 6 kurang 4 jadi 2, dan negatif 1 kurang negatif 3 ini menjadi 2 seharusnya. Ini 2. Negatif 1 tambah 3. Seharusnya 2. Sudah, berikutnya yang soal yang ketiga itu A kurang C. A tadi ordonya adalah 2 kali 3. Sedangkan matriks C ordonya adalah 2 kali 2. Sekarang pertanyaannya, apakah antara matriks A dan matriks C itu memiliki ordo yang sama? Ya, tidak. Ordo matriks A dan matriks C itu berbeda, sehingga apakah bisa dioperasikan? Tidak juga, tepat sekali. Sehingga matriks A dan matriks C ini tidak bisa dioperasikan. Nah, selanjutnya perkalian matriks. Pada perkalian matriks ini kita akan membahas 2. Yang pertama, perkalian matriks dengan skalar. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama kita bahas sekarang adalah perkalian matriks dengan skalar. Misalkan K sebuah skalar dan A sebuah matriks, maka K kali A adalah sebuah matriks yang didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Dalam artian kalian cukup mengalihkan skalarnya dengan entry atau elemen dari matriks. Contoh, misalkan diketahui matriks A sama dengan negatif 2, 4, 0, negatif 6. Terus yang ditanyakan 4 kali A atau matriks 4A. Di sini kalian tinggal menulis kembali 4 skalarnya dan matriks A-nya diganti negatif 2, 4, 0, negatif 6. Dan sekarang tinggal kalikan skalarnya dengan elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Elemen-elemennya adalah 4 kali negatif 2, 4 kali 4, 4 kali 0, dan 4 kali negatif 6. Sehingga hasil perkaliannya adalah negatif 8, 16, 0, dan negatif 24. Itu merupakan hasil dari 4A. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah matriks negatif 2A. Kalian tulis kembali, negatif 2 dikalikan dengan matriks A. Tinggal sekarang kalikan skalarnya dengan elemen-elemen yang ada di dalam matriks atau elemen matriksnya. Ini akan menjadi negatif 2 kali negatif 2, negatif 2 kali 4, negatif 2 kali 0, dan negatif 2 kali negatif 6. Sehingga hasilnya adalah 4, negatif 8, 0, dan 12. Terus misalkan sekarang, jika yang ditanyakan adalah 4A tambah negatif 2A, sedangkan tadi yang diketahui hanya matriks A saja. Di sini kita sudah dapatkan tadi matriks 4A-nya, ini elemen-elemennya. Matriks negatif 2A-nya adalah 4, negatif 8, 0, 12. Jika yang ditanyakan 4A tambah negatif 2A, tinggal kalian tulis kembali. 4A, negatif 8, 6, 0, 12. Tambah matriks negatif 2A, 4, negatif 8, 0, dan 12. Sehingga di sini tinggal kalian jumlahkan saja elemen yang seletak. Masih ingat kan caranya? Silahkan dicek dulu elemen-elemen yang seletaknya yang mana. Sekarang kita cari hasilnya. Elemen yang seletak yang ternyata adalah
negatif 8 dengan 4, berarti negatif 8 tambah 4. 16 dengan negatif 8, 0 dengan 0, dan negatif 24 dengan 12. Tinggal dijumlahkan masing-masing elemen. Sehingga di sini didapatkan hasil dari penjumlahan matriks 4A tambah negatif 2A adalah berikutnya. Perkalian matriks dengan matriks. Syarat dua matriks bisa dikalikan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan diberikan matriks pertama A, M kali N. Dikalikan dengan matriks yang kedua B dengan ordo P kali Q. Dan diingat kembali untuk matriks yang pertama, M ini menandakan baris dan N ini menandakan kolom. Berikutnya, untuk matriks yang kedua, P ini menandakan baris dan Q ini menandakan kolom. Kedua matriks ini bisa dikalikan apabila N sama dengan P. Maksud dari N sama dengan P-nya ini adalah kolom pada matriks yang pertama itu harus sama dengan baris pada matriks yang kedua. Jadi itu syarat dua buah matriks bisa dikalikan. Dan hasil perkalian dua buah matriks A kali A, M kali N dikalikan dengan matriks B, P kali Q itu akan sama dengan matriks C, M dikalikan dengan Q atau ordonya M kali Q. Diberikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan ada matriks pertama dengan ordo 2 kali 4 dan matriks yang kedua ordonya 4 kali 1. Kita lihat syarat dua matriks itu bisa dikalikan apabila kolom pada matriks yang pertama ini sama dengan baris pada matriks yang kedua, sehingga kedua matriks ini bisa dikalikan dan hasilnya adalah ordo dari matriksnya 2 kali 1. Dan ingat kembali, untuk perkalian matriks, cara mengalihkan dua buah matriks jika syaratnya sudah terpenuhi yaitu baris kali kolom. Jadi, pada matriks yang pertama, kalian fokus ke baris. Pada matriks yang kedua, kalian fokus ke kolomnya. Sebagai contoh sekarang. Jika diketahui matriks A dengan elemen negatif 2, 1, 3, 5. Dan matriks B dengan elemen 3, negatif 1, 0, 1, 4, negatif 2. Dan sekarang, apakah A kali B itu bisa dikalikan? Atau apakah kedua matriks ini bisa dikalikan? Kita cek terlebih dahulu A kali B. Kita tulis A, elemen A-nya, dikalikan dengan elemen B-nya. Dicek, berapakah ordo dari matriks yang pertama? Matriks pertama ordonya ya tepat 2 kali 2. Matriks yang kedua ordonya berapa? 3 berapa? Ya 2 kali 3. Sekarang dicek apakah kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks yang kedua. Sudah sama? Ya, sudah sama. Sekarang kita lanjutkan. Diingat kembali, untuk perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Jadi, fokus pada matriks pertama, kalian fokus pada baris itu yang horizontal. Terus, pada matriks yang kedua, kalian fokus ke kolom yang vertikal. Dan selanjutnya, baris kali kolom itu merupakan cara mengalihkan dua buah matriks. Kita kalikan sekarang. Matriks pertama, kalian fokus pada baris. Matriks kedua, kalian fokus pada kolom. Tinggal dikalikan saja. 2 dikalikan dengan 3, tambah 1 dikalikan dengan 1. Baris kali kolom. Jika kolom pertama sudah selesai, sekarang kita lanjut pada kolom yang kedua. Tetap baris yang pertama. Negatif 2 kali 1, negatif 1, tambah 1 kali 4. Kolom kedua sudah selesai, lanjut ke kolom yang ketiga. Negatif 2 kali 0, 1 kali negatif 2. Udah, baris pertama sudah, sekarang lanjut ke baris yang kedua. Baris kedua juga tetap dikalikan dengan kolom pertama. 3 kali 3 tambah 5 kali 1. Berikutnya kira-kira yang mana? Coba dipikirkan.
tetap baris yang kedua. Berapa? Ya, tepat. 3 kali negatif 1 tambah 5 kali 4. Untuk yang terakhir, kolom yang ketiga, 3 kali 0 tambah 5 kali negatif 2. Setelah kalian mengalihkan semua baris dengan kolomnya, berikutnya baru dijumlahkan biasa, dan jumlah dan kalikan. Negatif 2 kali 3 tambah 1, negatif 6 tambah 1 berarti jadinya negatif 5, dan seterusnya. Tinggal kalian mengalihkan dan dijumlahkan. Serta jangan sampai keliru jika ada operasi negatif-negatifnya atau operasi pengurangannya. Sekian untuk materi tentang operasi baris, penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Bisa di kolom komentar atau bisa di WA grup. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.